Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Laksamana TNI Purnawirawan Raden Edi Martadinata lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 29 Maret tahun 1921 dari pasangan Raden Rucijat Martadinata dan Nyi Raden Suhaemi. Pendidikannya dimulai di Hollands Inland School, HIS Palembang. Namun tak lama, karena beliau harus berpindah-pindah sekolah mengikuti tempat pekerjaan orang tuanya. Beliau kemudian menamatkan sekolah dasarnya di HIS, Lahat pada tahun 1934, dan sekolah menengah pertamanya di Mulo, Bandung pada tahun 1938, lalu melanjutkan ke sekolah menengah atas AMS, di Jakarta dan lulus pada tahun 1941, dan Zifar Technische School pada tahun 1942, tetapi tidak sampai tamat karena pendudukan Jepang di Indonesia. R.E. Martadinata kemudian mengikuti pendidikan di Sekolah Pelayaran Tinggi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Jepang, dan lulus, lalu beliau diangkat sebagai Nahoda Kapal Latih Dai 28 Sakura Maru. Selama masa mudanya, beliau tampak menonjol dan aktif mengikuti kegiatan, antara lain bekerja sebagai penerjemah di Kantor Besar Kereta Api Bandung, dan menjadi guru termuda di SPT. Beliau juga menghimpun para perwira muda untuk ikut ambil bagian dalam usaha mempersiapkan lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menjelang dicetusnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pelaut seperti R.E. Martadinata, R. Suryadi, Adam, Daryaatmaka, Suparlan, Ahmad Hadi, Kuntoro Kusmarjo, dan Jasanata Kusuma segera menggalang persatuan untuk menyongsong kemerdekaan. Dalam gerakan mengambil alih kekuasaan Jepang, R.E. Martadinata beserta pasukannya berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang dan menguasai beberapa gedung di Tanjung Priok dan di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Setelah itu, beliau bersama pemuda lainnya membentuk sebuah organisasi BKR Laut dan disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP pada tanggal 10 September tahun 1945. R.E. Martadinata ditunjuk sebagai pimpinan BKR Laut Banten. Beliau bertugas untuk membendung merembesnya Tentara Serikat ke Jawa Barat lewat laut. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, lahirlah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Organisasi BKR Laut pun otomatis tergabung menjadi TKR Laut. Karena markas besar umum MBU di Jakarta sudah tidak aman lagi, maka Embu dipindah ke Yogyakarta. R.E. Martadinata pun turut dipindahkan ke sana untuk membantu pimpinan MBU TKR Laut. Nama TKR Laut pun berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Terdapat dua markas besar ALRI, di Yogyakarta dan di Lawang, Malang, Jawa Timur. Dualisme ini sempat menyebabkan konflik kepemimpinan di tubuh ALRI. R.E. Martadinata mengatakan bahwa perjuangan kita adalah untuk membela kepentingan negara dan bangsa, sehingga jauhkan sifat ambisi pribadi. R.E. Martadinata yang menjabat sebagai Kepala Staf Operasi 5 berusaha meredam konflik tersebut dengan mengundang para perwira remaja dan senior untuk saling bertukar pikiran. Tak berhasil, beliau pun mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan ALRI kepada pemerintah hingga akhirnya terbentuklah suatu Dewan Angkatan Laut DAL tahun 1947 yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut. Penugasan R.E. Martadinata berikutnya adalah mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Kalibakung, Tegal dan dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan di Sarangan, Magetan tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan nama Special Operation SO. R.E. Martadinata diberi tugas oleh KSAL Subijakto untuk menyelenggarakan sekaligus memimpin SO karena menurut KSAL Subijakto, SO merupakan lembaga pendidikan lanjutan untuk para perwira laut. Pendidikan tersebut diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan para perwira laut yang akan bertugas memimpin armada kapal-kapal cepat. Kapal tersebut dirancang bisa menembus blokade Belanda, agar pasukan Republik tetap memperoleh senjata dan amunisi untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan.
Pendidikan SO mengambil tempat di Telaga Sarangan, lereng Gunung Lawu, Jawa Timur. Ketika berlangsung agresi militer Belanda II, beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh atau ALDA yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan staf yang mencakup dua bidang yakni melaksanakan pendidikan dan mengkoordinasi kegiatan armada penyelundup senjata dari luar negeri untuk membantu perjuangan. Pada 1949, setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, beliau kembali ke Jawa dan diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya pada tahun 1950 dan beliau juga mengawasi operasi Angkatan Laut di Sulawesi Selatan. Saat itu sudah tercapai gencatan senjata antara RI dan Belanda. Sesuai kesepakatan, Belanda menyerahkan peralatan perangnya kepada Angkatan Perang RI, salah satu diantaranya kapal perang HRMS Morotai yang kemudian diubah namanya menjadi KRI Hang Tuah dan RE Marta Dinata diangkat menjadi komandannya. KRI Hang Tuah merupakan kapal perang terbesar saat itu, digunakan untuk operasi-operasi militer menumpas pemberontakan gerombolan Andi Aziz di Ujung Pandang dan RMS di Maluku. RE Marta Dinata kemudian berkesempatan mengikuti pendidikan United States Navy Postgraduate School di AS pada tahun 1953. Selesai mengikuti pendidikan di AS, beliau mendapat tugas khusus selama 3 tahun sepanjang tahun 1957 sampai tahun 1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan dua kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI yaitu KRI Surapati dan KRI Imam Bonjol. Pada kurun waktu tersebut RE Marta Dinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, beliau diangkat menjadi hakim perwira pada pengadilan tentara di Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1959, terjadi pergolakan di dalam tubuh ALRI yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan KSAL yang pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Madya R. Subijakto. Beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Laut Yos Sudarso dan Mayor KKO Ali Sadikin kemudian disebut sebagai Gerakan 1959 menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian KSAL dengan damai dan tanpa kekerasan. Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut, namun setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar staf ALRI maka Presiden Soekarno memanggil Laksamana Madya R. Subijakto untuk mendiskusikan Gerakan 1959. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menyampaikan rencana penggantian KSAL dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi KSAL maka Laksamana Madya R. Subijakto mengusulkan Kolonel Laut RE Marta Dinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Pada saat itu RE Marta Dinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga beliau berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan yang saling berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu. Ketika menjabat KSAL yang kemudian diubah namanya menjadi Menteri Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat. Dengan dicanangkannya Trikora, maka ALRI membeli peralatan tempur dari Rusia dengan jumlah yang cukup banyak antara lain, 1 kapal penjelajah kelas Sverdlov, 8 perusak kelas Skori, 8 frigat kelas Riga, 12 kapal selam kelas Whiskey, dan kapal-kapal pendukung lainnya yang berjumlah hampir lebih dari 100 buah kapal. Selain itu dibeli pula pesawat pembom torpedo Ilyushin IL-28 seri IL-28T dan IL-28U, serta helikopter Mi-4. Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh ALRI yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini mengikuti pola Gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan laporan terjadinya kemerosotan kinerja Angkatan Laut karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan RE Marta Dinata sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut.
Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Letnan Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk diantaranya J.E. Habibie atau mantan Dubes RI di Belanda dan Pongki Suparjo atau mantan Dubes RI di Finlandia dikeluarkan dari Dinas Angkatan Laut. Ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut, R.E. Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dengan memerintahkan segenap unsur tempur Angkatan Laut dan Panglima Kodamar untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan menyatakan ALRI bekerja sama dengan AD untuk menumpas G30 SPKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Madya R. Mulyadi. Tak lama setelah itu, R.E. Martadinata kemudian diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Pakistan. Setelah melaksanakan tugasnya di Pakistan, beliau kembali ke tanah air sekaligus menyambut hari ulang tahun ABRI ke-21. Beliau mendampingi 3 tamu Pakistan. Mereka adalah Kolonel Laut Maswar bersama istrinya, serta Nyonya Raut, istri dari Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan. Mereka mengadakan perjalanan menaiki helikopter Alouette 2 milik ALRI yang dikemudikan pilot Letnan Laut Charles Willy Khairupan. Ternyata di dalam perjalanan, helikopter tersebut menabrak bukit di riung gunung. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan pilot, termasuk Laksamana Laut R.E. Martadinata. Jenazah R.E. Martadinata disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa dan perjuangannya, Laksamana Laut R.E. Martadinata dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 220 tahun 1966 pada tanggal 9 April tahun 1966. Penghargaan lain yang juga diberikan kepada R.E. Martadinata antara lain Bintang Republik Indonesia Pratama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Jalasena Utama, Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, Satya Lancana Kesetiaan ke-16 tahun, Satya Lancana Perang Kemerdekaan 1, Bintang Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 1, Bintang Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 2, Satya Lancana Satya Dharma, Satya Lancana Wira Dharma, Order of Military Merit with Golden Swords, Second Rank Yugoslavia, Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic, Italia, Commander of the Legion of Merit, Amerika Serikat, Commander of the Philippine Legion of Honor, Filipina, Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant, Thailand. Selain itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama KRI Raden Edi Martadinata 331, adalah kapal fregat pertama di kelas Martadinata dari total 6 kapal yang direncanakan dan merupakan kapal Sigma 10.514 pertama yang dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia bersama dengan galangan kapal Belanda, Damenselde Naval Shipbuilding. Nama kapal fregat ini berasal dan berbagi nama yang sama dengan kapal perusak kawal KRI Martadinata 342, yang sebelumnya bernama USS Charles Berry, The 1035, dan telah pensiun tahun 2005 lalu. KRI Raden Edi Martadinata 331, biasa disebut dengan nama perusak kawal rudal -1 Rupi Pakistan di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.